Yes, alhamdulillah. Sore tadi Sintayong beri bocoran tentang peluang Martin Paes. Publik langsung girang. Irak dijamin ketar-ketir. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman. Agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang Timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah. Sore tadi Sintayong beri bocoran tentang peluang Martin Paes. Publik langsung girang. Irak dijamin ketar-ketir. Begini bocorannya. Sintayong konfirmasi ada peluang Martin Paes bela Timnas Indonesia di laga kontra Irak. Ada kabar baik terkait kejelasan mengenai kemungkinan kiper FC Dallas, Martin Paes, membela Timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, ada peluang Paes bisa bermain pada 6 Juni 2024 mendatang. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Seperti diketahui, Paes saat ini masih menghadapi masalah yang harus diselesaikan di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, untuk bisa membela Timnas Indonesia. Saat ini, PSSI tengah mengajukan banding ke CAS terkait masalah tersebut. Beruntung, Paes kini sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia, WNI. Status ini tentunya akan memudahkan PSSI dalam upaya banding naturalisasi Paes di CAS. Sintayong berharap permasalahan Paes di CAS dapat diselesaikan sebelum laga melawan Irak. Ia merasa peluang Paes membela Garuda dalam pertandingan matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut adalah 50-50. Memang saat ini 50-50, saya tidak bisa menjawab kepastiannya seperti apa, kata Sintayong di Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menekankan bahwa semua pihak harus tetap optimis. Segala upaya sedang dilakukan semaksimal mungkin demi kepentingan Timnas Indonesia. Saya mohon doanya dari fans sepak bola Indonesia agar dia bisa bermain kali ini, lanjut Sintayong. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian apakah Martin Paes bisa bergabung dengan Timnas Indonesia? Atau lebih baik jangan dipaksakan? Mengingat Hernando Ari masih cukup bagus untuk Timnas Indonesia. Sangat kasihan jika melihat Hernando Ari dicadangkan. Ayo berikan tanggapan kalian teman-teman. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Sintayong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut. Sejauh ini, Sintayong telah memanggil 22 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam ajang tersebut. Tim masih bisa menambah 2 pemain lagi. Dari 22 pemain yang dipanggil, terdapat 2 kiper, yakni Hernando Ari dan Adi Satrio. Artinya, masih ada 1 posisi kiper yang kosong, yang biasanya diisi oleh 3 pemain. Kabar terbaru teman-teman. Indonesia mulai bersiap tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, Elkan Bagot asyik liburan ke Amerika Serikat. Timnas Indonesia mulai mempersiapkan diri dengan penuh semangat untuk berlaga pada putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di tengah persiapan ini, Elkan Bagot yang tidak mendapatkan panggilan membela tim Garuda justru tengah menikmati liburannya. Timnas Indonesia akan menghadapi 3 pertandingan penting pada Juni 2024. Laga pertama adalah melawan Tanzania dalam partai uji coba di Stadion Madia, Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu, 2 Juni 2024. Ini akan menjadi laga yang sangat menentukan bagi persiapan tim. Setelah itu, tim Garuda akan bertarung dalam 2 pertandingan terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, menghadapi Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Duel sengit kontra Irak dijadwalkan pada 6 Juni, sementara laga melawan Filipina akan berlangsung pada 11 Juni 2024. Pertandingan-pertandingan ini sangat krusial dan akan menentukan nasib Indonesia di pentas dunia. Pasukan Timnas Indonesia sudah mulai berdatangan ke Jakarta. Beberapa pemain bintang yang sudah tiba termasuk Egy Maulana Fikri, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, Hernando Ari, dan Nathan Choyaon.
Kedatangan mereka membawa semangat dan harapan baru bagi tim Garuda. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah memanggil 22 pemain untuk melakoni 3 pertandingan penting ini. Ada kabar bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut masih menyisakan 2 tempat untuk pemain lain, yakni Kelvin Verdong dan Martin Paes. Semua mata kini tertuju pada siapa yang akan mengisi tempat-tempat tersebut. Namun, yang mengejutkan, dari para pemain yang dipanggil, tidak ada nama Elkan Bagot. Keputusan pelatih Shin Tae-yong untuk tidak memasukkan nama Elkan menimbulkan tanda tanya besar dan spekulasi di kalangan penggemar. Pasalnya, pemain berusia 21 tahun ini adalah langganan Timnas Indonesia dan andalan di lini belakang. Tanpa mendapatkan panggilan membela tim Garuda pada laga uji coba dan kualifikasi Piala Dunia 2026, Elkan Bagot memilih menghabiskan waktunya dengan berlibur. Berdasarkan unggahan di akun Instagram pribadinya, Elkan sempat menikmati liburan ke Maladewa. Tidak berhenti di situ. Bek Ipswich Town tersebut kini asyik jalan-jalan di Amerika Serikat, berkunjung ke tempat ikonik seperti Times Square, New York. Apa yang sebenarnya terjadi? Akankah Elkan kembali ke skuad atau justru menikmati masa liburannya lebih lama? Hanya waktu yang akan menjawab. Terpukau dengan keindahan Bali, Shane Patinama kini ingin berlibur ke Ambon. Shane Patinama tak sabar sambangi kampung halaman. Shane Patinama sudah menyiapkan liburan berikutnya di tanah air. Bek kiri Timnas Indonesia ini tak bisa menahan antusiasmenya untuk segera pulang ke kampung halaman leluhurnya di Ambon, Maluku. Baru-baru ini, Shane Patinama menikmati liburan di Pulau Bali bersama sang kekasih, Nina. Setiap momen seru di Pulau Dewata diabadikan dan dibagikan olehnya. Dari bersantai di kolam renang hingga mencicipi hidangan lokal seperti soto dan sate, Shane benar-benar menikmati waktu luangnya. Tak ketinggalan, mereka juga menjajal berbagai wahana seru di resort tersebut. Namun yang terbaru, Shane Patinama membuat pengumuman mengejutkan. Dalam sebuah video yang diunggah akun TikTok, Shane menyatakan akan segera berkunjung ke Ambon, tanah leluhurnya. Halo, nama saya Shane Patinama. Saya di sini, di Bali, dan saya menerima telepon dari seseorang asal Maluku. Dia ingin saya mengucapkan sesuatu. Saya ingin mengucapkan salam dari saya di Bali, ucap Shane dalam video itu dengan penuh semangat. Saya akan pergi ke Ambon suatu hari nanti dan saya akan bertemu dengan Anda semua. Saya tidak sabar menunggunya, imbu pemain KAS Eupen tersebut dengan penuh antusiasme. Tak hanya itu, Shane baru bergabung dengan KAS Eupen pada Januari 2024 dengan kontrak selama 2,5 tahun hingga Juni 2026. Meski Eupen berjuang keras di Belgian Pro League musim ini dan harus bertanding di kasta kedua musim depan, Shane tetap bersemangat. Setelah tugas klub selesai, ia langsung memilih Bali sebagai destinasi liburannya. Ini adalah momen persiapannya sebelum kembali memperkuat Garuda bulan depan. Terpukau dengan keindahan Bali, kini Shane tak sabar untuk melanjutkan petualangannya ke Ambon. Sementara itu, Timnas Indonesia akan memulai persiapan pada Selasa, 28 Mei 2024. 3 pertandingan internasional sudah di depan mata, dimulai dengan laga persahabatan melawan Tanzania pada 2 Juni 2024. Kemudian, 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak, 6 Juni, dan Filipina, 11 Juni 2024, akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Shane Patinama siap memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Ayo, dukung Garuda dan saksikan aksi seru mereka di lapangan. Netizen yang terhormat, PSSI minta jangan diskriminasi ke fans perempuan Timnas Indonesia. Harus belajar menghargai nilai-nilai sepak bola. PSSI, stop diskriminasi fans perempuan Timnas Indonesia. PSSI dengan tegas mengeluarkan permintaan kepada seluruh netizen di Indonesia. Induk sepak bola nasional ini menekankan agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap fans perempuan Timnas Indonesia. Sorotan terhadap fans perempuan Timnas. Belakangan ini, fans perempuan Timnas Indonesia menjadi pusat perhatian. Kenapa? Karena beberapa dari mereka terlalu mengagumi pemain skuad Garuda secara berlebihan. Cara mereka menunjukkan kekaguman pun beragam. Ada yang aktif di media sosial, ada yang sampai rela mendatangi hotel dan tempat latihan Timnas Indonesia. Pernyataan tegas PSSI.
Kami berharap supporter atau netizen, tolong jangan diskriminatif terhadap perempuan dengan mengatakan hal-hal yang tidak benar mengenai fans perempuan Timnas Indonesia, tegas Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, Selasa, 28 Mei 2024. PSSI perketat keamanan. PSSI juga bekerja keras memperketat keamanan di hotel tempat Timnas Indonesia menginap di Jakarta demi kualifikasi Piala Dunia 2026, bekerja sama dengan pihak kepolisian. Agenda Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menghadapi Tanzania pada 2 Juni 2024, dengan kick-off pukul 16 waktu Indonesia Barat. PSSI menetapkan harga tiket sebesar Rp274.700, yang dianggap terlalu mahal untuk sebuah pertandingan uji coba. Latihan perdana Timnas Indonesia akan digelar di lapangan B Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Belum ada informasi apakah latihan ini terbuka untuk umum. Panggilan untuk menghentikan diskriminasi. Itu adalah penghinaan terhadap gender. Netizen harus mulai belajar untuk menghargai nilai-nilai dalam sepak bola, ujar Arya Sinulinga. Kita menjunjung tinggi kesatuan, menjauhkan diri dari rasisme dan perbedaan gender. Itu adalah musuh utama dalam sepak bola. Sebagai supporter, tolong jangan lakukan hal-hal seperti itu, tambahnya dengan penuh semangat. Mari kita dukung Timnas Indonesia dengan penuh semangat dan tanpa diskriminasi. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, harus waspada hadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini penyebabnya. Timnas Indonesia bersiap melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni 2024. Pertempuran sengit menanti melawan Irak dan Filipina pada tanggal 6 dan 11 Juni 2024. 22 nama dipanggil, perang dimulai. Shin Tae-yong sudah memanggil 22 prajurit ke skuad Timnas Indonesia. Namun, pelatih asal Korea Selatan ini harus mengeluarkan peringatan keras kepada para pemain yang sudah mengantongi kartu kuning sebelum menghadapi Irak. Ada 6 pemain yang telah mendapatkan 1 kartu kuning, dan jika mereka menerima 1 lagi, mereka akan absen dalam laga penting melawan Filipina. 6 pemain diambang bahaya. Asnawi Mangkualam, Rafael Struijk, Jay Itzes, Justin Hubner, Hernando Ari, dan Ricky Kambuaya. Mereka adalah 6 pahlawan yang harus ekstra hati-hati. 1 kartu kuning lagi, dan mereka akan terpaksa menyaksikan laga krusial dari pinggir lapangan. Asnawi Mangkualam, pejuang yang harus waspada. Asnawi sudah mengantongi 3 kartu kuning sejauh ini. Dia mendapatkan kartu kuning saat Timnas Indonesia mengalahkan Vietnam 3-0 di matchday keempat Grup F. Baru saja selesai menjalani sanksi akumulasi, Asnawi harus absen pada laga ketiga melawan Vietnam. Kini, dia tidak boleh lengah lagi. Pertempuran setiap pemain adalah kunci. Rafael Struijk, Justin Hubner, Hernando Ari, Ricky Kambuaya, dan Jay Itzes, mereka semua harus bermain dengan kepala dingin dan taktik cerdik. Kartu kuning di laga ini bisa mampas kesempatan mereka untuk berlaga melawan Filipina. Setiap langkah, setiap detik di lapangan adalah penentu. Irak, lawan berat yang sudah di depan mata. Irak sudah memastikan diri lolos ke putaran ketiga dengan mengantongi 12 poin dari 4 pertandingan. Timnas Indonesia berada di urutan kedua dengan 7 poin dari 4 pertandingan. Ini adalah saatnya untuk bangkit, melawan dengan semangat, dan mencetak sejarah. Timnas Indonesia, bersiaplah untuk bertarung. Jangan biarkan kartu kuning atau merah menghancurkan harapan kita. Setiap pemain harus menjaga diri, bermain dengan strategi, dan memberikan yang terbaik untuk Merah Putih. Kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah mimpi kita. Mari kita raih dengan kerja keras dan semangat juang. Kabar baik teman-teman. Calon pemain Timnas Indonesia Kelvin Verdong jadi incaran AS Alkmaar, batu loncatan gabung AC Milan. Kelvin Verdong incaran AS Alkmaar, siap tinggalkan NEC Nijmegen. Kelvin Verdong, calon pemain Timnas Indonesia, sedang menjadi incaran AS Alkmaar, klub yang finish di peringkat 4 Liga 1 Belanda musim 2023 hingga 2024. Informasi ini dikonfirmasi oleh jurnalis Belanda, Maurice de Man, yang menyebutkan ketertarikan AS Alkmaar terhadap Verdong. AS dikabarkan sangat tertarik kepada Kelvin Verdong. Para pencari bakat telah memantau Kelvin Verdong dalam beberapa minggu terakhir. Di saat bersamaan, Verdong ingin meninggalkan NEC, tapi ia lebih tertarik berkarier di luar negeri,
Kata Maurice Deman di akun X-nya, Maurice Deman. Tidak mengherankan jika Kelvin Verdong menjadi incaran banyak klub. Pesepak bola berusia 27 tahun ini tampil cemerlang bersama NEC Nijmegen di musim 2023 hingga 2024. Dari 40 pertandingan di semua kompetisi bersama NEC Nijmegen, pemain yang dapat beroperasi sebagai fullback kiri dan bek tengah ini mencetak 2 gol dan 3 assist. Performanya yang konsisten dan kemampuannya dalam bertahan maupun menyerang membuatnya menarik perhatian banyak klub. Kontrak Kelvin Verdong bersama NEC Nijmegen akan berakhir pada 30 Juni 2025. Namun, pemain yang memiliki darah Aceh ini dikabarkan tidak ingin memperpanjang kontraknya dan lebih memilih untuk mencari tantangan baru di luar negeri. Ini membuka peluang besar bagi AS Alkmaar untuk mendatangkannya. Jika nantinya benar-benar bergabung dengan AS Alkmaar, ada kemungkinan Kelvin Verdong bisa melangkah lebih jauh dan bergabung dengan AC Milan. Peluang ini semakin terbuka karena pada bursa transfer musim panas 2023, AC Milan mendatangkan Tijani Reijers dari AS Alkmaar. Kebetulan, baik Tijani Reijers maupun Kelvin Verdong sama-sama memiliki darah Indonesia. Koneksi ini bisa menjadi faktor yang mempengaruhi kepindahan Verdong ke AC Milan di masa depan. Sementara itu, Kelvin Verdong juga sedang dalam proses mendapatkan status warga negara Indonesia, WNI. Hari ini, DPR RI telah memastikan menerima surat permohonan dari Presiden untuk menaturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Raven. Proses ini diharapkan bisa segera selesai. Jika Komisi 3 dan 10 DPR RI mengadakan rapat pengesahan naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Raven pekan ini, dua pemain ini berpotensi mengambil sumpah WNI pada pekan depan. Dengan demikian, Kelvin Verdong bisa segera membela timnas Indonesia. Pertandingan terdekat yang bisa ia ikuti adalah melawan Filipina di matchday terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 11 Juni 2024. Ini akan menjadi momen penting bagi Verdong untuk menunjukkan kontribusinya bagi timnas Indonesia. Sintayong ngamuk bikin timnas Indonesia hajar Tanzania yang hancur lebur di 2024. Begini faktanya. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, akan memimpin skuad Garuda menghadapi Tanzania dalam pertandingan uji coba di Stadion Madia pada Minggu, 2 Juni 2024 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Meski dalam peringkat FIFA, timnas Indonesia berada di posisi 134, lebih rendah dari Tanzania yang di peringkat 119, kualitas pemain Indonesia tidak kalah dengan Tanzania. Indikatornya adalah jumlah pemain Indonesia yang bermain di Eropa. Dari 22 pemain yang dipanggil oleh Sintayong untuk pertandingan melawan Tanzania, 9 diantaranya bermain di benua biru. Beberapa pemain bahkan bermain untuk klub-klub terkenal seperti Venezia FC, Jay Itzes, FC Utrecht, Ivar Jenner, SC Heerenveen, Tom Haye, dan Swansea City, Nathan Choyaon. Di sisi lain, mayoritas pemain Tanzania yang bermain di luar negeri hanya bergabung dengan klub-klub kurang dikenal. Hanya beberapa pemain yang bermain untuk klub top, seperti Bwana Ali Samatta, PAOK, dan Novatus Miroshi, Shakhtar Donetsk. Selain itu, performa Tanzania sepanjang tahun 2024 bisa menjadi acuan bagi timnas Indonesia untuk mengalahkan mereka. Tanzania telah menjalani 8 pertandingan tahun ini dengan hasil 1 kemenangan, 3 kali imbang, dan 4 kali kalah. Satu-satunya kemenangan Tanzania hanya melawan Mongolia, yang merupakan tim lemah di Asia. Karena itu, pertandingan melawan Tanzania sangat dinantikan. Namun, kemenangan bukanlah target utama Sintayong dalam laga ini. Sintayong tampaknya hanya ingin mencari komposisi terbaik untuk timnya. Target utama Sintayong adalah membawa timnas Indonesia menang melawan Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024, di 2 pertandingan terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.